Hai guys, apa kabar? Balik lagi bersama saya Christian, founders dari Nordic Coffee. Di depan kalian ini ada 3 grinder yang sebelumnya sudah pernah kita review, dan menurut saya 3 grinder ini adalah 3 grinder paling clean di tahun 2025 ini. Dan berhubung kalian ada request seperti yang di bawah ini, hari ini kita bakal komparasi 3 grinder. Yang satu adalah grinder mungkin sudah 2 tahun saya punya atau 3 tahun, Pietro Pro Brewing. Kalau kalian pengen tahu review lengkapnya ada di link atas. Kemudian ini yang terbaru adalah Milab M01 yang kita review 2 minggu lalu, dan Femobook i4Z atau dengan bornya yaitu bornya ZP6. Dan menurut saya 3 grinder adalah 3 grinder yang lumayan fenomenal. Hari ini kita bakal bandingin 3. Kira-kira apa performanya masing-masing dari grinder ini. Dan cara yang paling fair adalah melalui cupping, dan tiap grinder ini sudah kita setting di titik optimumnya atau di mikron favoritnya. Hari ini kita bakal cupping kopi Blackcurrant JB yang masih kita profiling. Kemudian kita bakal lihat kurang lebih karakter mana dan kira-kira grinder mana yang menghadirkan flavor yang paling bagus. Jangan kemana-mana. Jadi sebelum kita cupping grinder, kita mulai dulu dari yang Pietro ini ya. Pietro ini didesainnya bareng sama Lance Hedrick di tahun 2022 atau 2023 karena dia lumayan emes sama ZP6. Nah, tapi dia bilang kalau ZP6 ini kan masih conical bore. Nah, dia coba create dengan Fiorenzato. Jadi kalau kalian pengen tahu, di balik grinder Pietro ini ada perusahaan grinder yang lumayan legend, yaitu Fiorenzato Italia. Keunggulannya dia waktu itu create burnya kalau nggak salah yang Pro Brewing model atau bur yang bisa mimikin cleannya dari ZP6. Dan salah satu grinder pertama kalau nggak salah, hand grinder pertama dengan bur yang model flat bukan conical gitu. Beratnya juga lumayan berat ya, dan ini juga sudah melalui upgrade, yaitu ini standnya. Jadi kalau kalian mau tahu, Pietro ini sebenarnya tidak seperti ini. Jadi kalian harus upgrade dengan standnya lagi, dan saya temuin yaitu dia akan lebih konsisten lagi. Sementara kalau di Femobook ini sendiri juga dia pakai burnya ZP6 tapi sudah wireless atau nirkabel. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kayak yang seperti WOC listriknya mahal, karena tanpa kabel pun dia sudah bisa nyala. Dan baterainya juga cukup awet juga. Dan 3 grinder ini juga beratnya lumayan guys. Kalau Pietro saya lupa di Pietro dengan standnya di 1,7 kg, sementara Milab di 1,1. Sementara kalau di Femobook sendiri ini kurang lebih beratnya kalau nggak salah 3,5 kilo. Yes, 3,5 kilo. Jadi kayak saya udah mulai berontak. Semuanya bodinya juga full metal kecuali si ini masih plastik juga. Terus sementara kalau Milab M01 ini adalah bur hand grinder dengan revolusioner bur pertama, yaitu pineapple bur. Jadi ini antara flat bur, ini conical bur. Nah, Milab ini dia di tengah. Jadi menghadirkan konsistensi grind size yang bagus banget, dan sudah kita review beberapa waktu lalu. Habis gini kita bakal cupping, yaitu kurang lebih 10 gram. Kemudian airnya kita akan pakai 180 ml. Oke, sekarang kita bakal giling kurang lebih, kita pengen tahu juga berapa menit. Set. Pietro. Dan masing-masing sudah di nano RDT selama kurang lebih 2 detik. Jadi kita bakal ngelihat apakah masih terjadi statik dari masing-masing grinder. Oke. Jadi ini profilnya masih medium to light roast, atau mungkin di akronnya 96 atau 97. Sengaja kita pilih yang akronnya paling medium to light, dan kita bisa lihat sendiri ya. Kalau dari segi penggilingan,
Pietro ini paling tidak nyaman guys. 26 detik sudah selesai dalam 10 gram atau ya, grain size kurang lebih 1000 mikron. Aromatik, black currant, dan ada hint of floral. Walaupun Pietro ini sudah di-upgrade dengan ini ya, stand. Kemudian kita akan coba di Mileb M01 gitu. Untuk Mileb sendiri sebenarnya lumayan empuk juga guys kalau giling. Saya lumayan suka sih karena pineapple burnya bukan cuma gimmick aja tapi revolutionary works. Kurang lebih di 20 second sudah selesai. Paling cepat karena pineapple bur dan tidak ada kendala berarti dalam penggilingan. Aromanya sweet gitu. Iya, dan terakhir adalah Vemobook. Otomatis ini yang paling menyenangkan sekali karena tidak harus pakai tenaga manusia. Kita bakal coba ya. Thank you, see you again. Tanpa harus bersusah payah, tapi paling terberat dibandingkan yang lain. Dan kita lihat sendiri. Wow, 16 detik guys, kurang lebih. Dan dia punya auto fitur, kalau selesai dia akan mati sendiri. Kalau tidak ada penggilingan lagi. Jadi paling cepat masih si Vemobook ini. Dan kita lihat. Wow, aromatiknya menyenangkan juga. Ya ini kalau kita lihat sendiri dari Pietro. Kita lihat sendiri dari Pietro ini ya masih kecenderungan seperti flat bore grinder dengan low speed. Dimana kita masih bisa melihat adanya particle boulder size. Sementara kalau di i4Z kita bisa lihat ya ini karakternya hampir mirip dengan si Pietro yang memang waktu itu kan didesain Pro Brewing ini untuk mimicking partikelnya si ZP6 tapi dengan better uniformity katanya. Tapi kalau saya lihat sih sekilas mereka tidak ada terlalu banyak perubahan ya. Itu apalagi kan mungkin kalau sama ZP6 mungkin dia akan sedikit membaik. Tapi kalau ini kan i4Z ini kan ZP6 tapi dengan dimotori dengan lebih konsisten rotasinya. Di waktu 17 detik sudah selesai. Sementara kalau kita lihat sendiri dari segi si Mileb M01 ini dia tuh kecenderungan lebih uniformity. Tapi fines-nya juga minim. Dan kalau kita lihat sendiri juga ya, di ini ada kasnya kalau si Conical Brewing yang bagus, ini ada caf-cafnya tuh lebih gede-gede dibandingkan yang lainnya. Itu ciri khasnya Conical Brew. Kalau dari segi aroma sendiri sih, dry aroma saya masih paling medium plus ini yang di i4Z. Di sini kita bakal basahin air, kemudian Mas Vito akan acak-acak. Ya, jadi tadi kita udah cupping, terus kita stepping selama 4 menit, dan kita bakal nyobain. Tadi kalau dari segi aroma, aroma yang ini kalau nggak salah, dia tuh paling greenish, terus paling kering juga, kayak buah-buahan kering. Sementara kalau yang tengah ini kayak paling manis, yang kanan ini lebih kayak fresh fruit, kayak black currant ini kita dapet. Cobain dulu dari kanan. Dari yang tengah. Sekarang yang kiri. Oke, kalau saya deskripsiin cup yang kiri ini, di kiri saya ini, dia lebih kayak black currant. Mungkin kayak karakternya semi ripe ya, ada skinnya gitu, terus saya juga dapat ada hijaunya sedikit dari kopinya ini. Kemudian yang sementara yang tengah saya dapat dia lebih kayak black currant candy.
dan aftertaste-nya lebih bulat juga dan lebih sweet. Sementara kalau yang kanan ini dia benar-benar bersih, clean dengan good acidity. Kita coba lagi pada saat suhunya udah mulai turun, tapi saya dari kiri ke kanan. Karakternya jujur membaik yang kiri ini. Jadi lebih kayak blackcurrant terus dengan floral hint. Tapi tetap ada hijaunya, tapi hijaunya lebih membaik ke arah floral. Sementara yang tengah nah, kalau yang tengah karakternya justru acidity-nya improving, tapi tetap sweetness-nya yang paling tinggi dibandingkan cup yang lainnya. Sementara kalau yang kanan saya ini, kita coba lagi. Dia masih paling konsisten ya, jadi dari awal, dari panas sampai dingin tuh dia tidak berubah. Habis gini kita bakal panggil kru untuk nyobain mana cup favoritnya kalian. Kalau sementara, tapi kalau saya mungkin akan pilih yang tengah ini. Aku pilih yang tengah. Tengah ya, tengah tadi. Karakterku soalnya light. Ya, jadi setelah suhunya sampai, kita jadi analisa tadi dari hot, warm, sampai cold, dan kemudian tadi kita ada panggil satu orang juga. Sementara yang cup paling kiri saya ini cup yang istilah kata paling off dibandingkan cup yang lainnya. Sementara kalau sweetness sama mouthfeel appreciation, kita mungkin akan pilih yang tengah. Tapi yang konsisten dari panas sampai dingin adalah cup yang paling kanan. Kalau secara personality taste, saya mungkin akan pilih yang tengah. Sementara kalau kalian mencari yang konsisten, mungkin saya akan pilih yang ke kanan ini. Kita buka ya satu-satu ya. Yang paling kiri, tebakan saya nggak berani nebak deh. Oke, ternyata ini adalah M01 guys, yang paling off dengan negativity-nya. Kemudian yang tengah ini dia manis, kita lihat. Ya, manis dan bulat dengan aftertaste yang panjang, Pietro. Sementara yang konsisten dari awal, dari panas sampai dingin, ada di Femobook A4Z. Ya, cukup mencengangkan juga. Ternyata yang menyumbang negativity terbanyak ada di Milab M01. Tapi ini which is ada satu hal yang maksudnya good choice, karena kenapa? Karena berarti grinder ini punya high clarity atau high definition clarity yang tinggi. Jadi kalau kalian ada negativity di roasting, mungkin dia bakal highlight everything. Sementara mungkin kalau kalian roastingnya bagus banget, dia mungkin akan highlight everything juga. Pietro Pro Brewing masih menjadi grinder flatbore dengan manis tinggi, tapi juga mungkin juga karena Pietro ini sudah break in, udah dipakai kompetisi berulang-ulang. Sementara kalau Milab ini juga masih belum 1 bulan saya punya. Nanti sementara di sini kita ada belajar sesuatu yang baru, yaitu di mana Femobook dengan bur ZP6 tapi dengan konsisten speed, dia malah menghadirkan konsistensi cup dari panas sampai dingin yang bagus. Dan belum tentu juga di blackcurrant misalnya dari 1 biji ini kita bakal bisa narik satu kesimpulan. Kita tentunya akan coba-coba lagi dengan berbagai biji lagi. Kurang lebih gitu aja perbandingan kali ini guys, dan kalau kalian ada mau tahu perbandingan lagi atau ada tools yang mau kita review, bisa like, subscribe, dan komen di channelnya kita. Sampai jumpa!